Salam sahabat sehat, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Perkenalkan, saya Ayu, perawat ruang Raja Wali 1B, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara perawatan tracheostomi, khususnya perawatan mandiri saat di rumah. Apa itu tracheostomi? Tracheostomi merupakan tindakan bedah untuk membuat lubang pada bagian depan leher sampai menembus ke saluran udara atau trachea, agar dapat dipasangi tabung pernafasan atau kanul. Sebuah kanul berbentuk selang plastik dimasukkan melalui lubang tersebut untuk menjaga agar jalan udara tetap terbuka dan memungkinkan pasien dapat bernafas. Tujuan utama dilakukan prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke dalam paru-paru pasien. Sebelum melakukan perawatan tracheostomi dengan benar, mari kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan sarung tangan atau handscoon bersih. Kemudian, siapkan larutan garam steril atau NaCl 0,9%. Kemudian 2 buah kom atau mangkok bersih yang berisi air panas dengan suhu 36 sampai 40,5 derajat Celcius dan juga NaCl 0,9%. Kemudian gunting stainless, pinset anatomis, kasa dengan pengguntingan model Y, sikat kanul, tali pengikat kanul, inner kanul atau biasa kita sebut anak kanul yang bersih. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien. Langkah kedua yaitu pakai sarung tangan atau handscoon, kemudian lakukan penghisapan lendir atau suction dan pastikan tidak ada sumbatan. Suction dilakukan ketika pasien masih terdapat lendir, dahak ataupun darah dan pasien tidak mampu untuk mengeluarkan dahak secara mandiri. Langkah ketiga yaitu ganti anak kanul yang kotor dengan anak kanul yang bersih. Ini adalah kanul trachea dan yang ini adalah anak kanul. Cara untuk menggantinya yaitu pegang kanul menggunakan tangan kiri dan ambil anak kanul kotor dengan cara menarik secara hati-hati menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, rendamlah anak kanul kotor ke dalam air panas selama 5-10 menit sampai lapisan kerak dan partikel-partikel di dalam anak kanul melunak, larut dan terlepas. Anak kanul yang kotor akan kita cuci pada langkah terakhir. Selanjutnya, pasang anak kanul bersih ke dalam lubang tracheostomi. Caranya adalah pegang kanul menggunakan tangan kiri dan masukkan anak kanul menggunakan tangan kanan secara perlahan dan hati-hati dengan posisi anak kanul melengkung ke arah bawah. Dan pastikan bunyi klik saat memasukkan anak kanul, yang artinya kanul dalam keadaan sudah terkunci. Langkah yang keempat yaitu ganti kasa. Pertama-tama, ambil kasa kotor. Setelah itu, bersihkan area tracheostomi dengan menggunakan kasa yang sudah kita basahi dengan cairan NaCl 0,9%. Setelah area tracheostomi bersih, selanjutnya gunting kasa kering dengan model Y dan pasang kasa tersebut menggunakan pinset. Langkah kelima yaitu ganti tali pengikat kanul. Caranya, ambil tali yang kotor, kemudian ganti dengan tali sesuai dengan panjang lingkar leher pasien yang sudah diukur sebelumnya, agar kanul tidak terlepas. Langkah keenam yaitu cuci anak kanul yang kotor. Pada langkah ketiga, kita sudah rendam anak kanul dengan air panas. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan anak kanul menggunakan sikat lembut
dan pada bagian luar maupun bagian dalam sampai bersih, dan pastikan partikel-partikel kotoran dalam anak kanul terlepas. Setelah kanul bersih, kemudian rendam kanul ke dalam NaCl 0,9% selama 5-10 menit untuk membuat kanul steril. Selanjutnya, keringkan kanul dan simpan anak kanul ke dalam wadah yang bersih dan tertutup untuk kemudian dipakai bergantian. Setelah semua tindakan selesai, bagian terakhir yaitu buka sarung tangan dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pastikan selang kanul selalu bersih dan bebas dari sumbatan lendir. Yang kedua, cuci atau keluarkan lendir secara berkala. Jika ada lendir di kanul, bersihkan dengan cara suction atau dibatukkan lewat kanul trachea. Yang ketiga, ganti anak kanul minimal 2 kali sehari atau setiap saat jika terlihat kotor. Keempat, prosedur perawatan luka tracheostomi ini minimal dilakukan 2 kali sehari atau lebih sering, tergantung seberapa banyaknya lendir. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi ataupun penyumbatan saluran nafas. Kemudian yang terakhir, segera kunjungi dokter atau rumah sakit terdekat jika terjadi perdarahan pada luka tracheostomi, terjadi sumbatan pada kanul trachea, jika pasien mengalami kesulitan bernafas, sakit di bagian dada, demam, dan saturasi oksigen kurang dari 95%, bibir atau ujung jari berwarna kebiruan. Demikianlah langkah-langkah perawatan tracheostomi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semoga lekas sembuh.